Inilah pengkhianat-pengkhianat Islam. Siapa aja? Saksikan episode ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Maraknya umat muslim yang mulai terpecah belah melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan umat serta tujuan personal, namun membawa nama Islam. Apakah ini termasuk golongan pengkhianat muslim? Ada yang lagi heboh tentang kunjungan beberapa tokoh Indonesia yang ke Israel ya. Saya melihat beberapa catatan teman-teman itu, kritikan dan yang lain, itu kan suatu yang menyakitkan sekali. Itu sebagai bentuk pengkhianatan, suatu yang melukai perasaan umat. Kalau saya melihatnya dari kacamata sejarah, Mas Ari, orang-orang seperti ini nggak bakal jadi besar. Dia pasti akan jadi sampah sejarah. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Ahmad Faris yang mendalami tentang sirah Nabi. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Dan semoga semua tayangan dari Cerita Untungs memberikan keberuntungan buat teman-teman semuanya. Ada sesuatu mudah-mudahan bisa dibawa pulang, yang bisa diambil. Ada edukasi yang mungkin bisa menjadikan satu inspirasi atau juga ilmu baru ya. Saya juga sambil belajar di sini. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan ngebahas ya. Sebenarnya Islam itu ternyata banyak ketidaksolitan ya. Kalau nggak salah nih ya, dan banyak pengkhianatan yang terjadi di dalamnya. Apa benar begitu? Kita akan ngobrol dengan guru kita yang saya rasa nih, kalau ngomongin sejarah atau ngomongin mengenai sesuatu sirah dalam Islam, beliau tahu tikungan-tikungan yang saya jarang dengar ya. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita, Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kayaknya masih agak botak, habis pulang haji kayaknya. Ketemu orang di Mina. Aduh. Masya Allah. Beliau ini kalau kita ngobrol-ngobrol ada aja story yang saya baru dengar, seolah sirah ini baru keluar hari ini gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut antum, apa ya pendapat antum mengenai dunia Islam saat ini loh, Pak? Sekarang inilah. Masya Allah. Jadi saya itu mencoba, Mas Ari, untuk selalu mengaitkan ya, bagaimana peristiwa-peristiwa hari ini itu selalu ada hubungannya dengan sejarah. Kenapa Al-Quran itu banyak bicara tentang sejarah? Kan karena kita mesti bercermin kepada sejarah. Dan ternyata ini paling basic ini. Ada 3 pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama melalui khalqullah, ciptaan Allah. Kita mentadaburi, melihat langit, bumi, kekuasaan Allah. Itu kan kita jadi tahu kebesaran Allah. Yang kedua itu melalui af'alullah, kerja Allah. Gimana Allah memperlakukan umat terdahulu. Itu cara kita kenal Allah. Jadi orang yang berlaku seperti Fir'aun pada hari ini, nasibnya tuh nggak bakal jauh beda seperti Fir'aun masa lalu. Yang berlaku, yang kena jebakan Qarun pada hari ini, nasibnya ya akan seperti Qarun pada masa itu. Sebaliknya, yang berada dalam himpitan masalah bagaimanapun, tapi dia punya pengalaman dengan Allah yang sama dengan Nabi Yunus, dia akan keluar dari kesempitan perut ikan masalahnya. Pokoknya dia akan selalu berulang. Repetisi sebenarnya. Ya, repetisi. Itu cara kerja Allah. Wah, ini menarik. Saya pernah dengar juga satu nasihat ya, bahwa semua di dunia ini bersifat seperti tawaf katanya. Akan berputar dan berulang lagi, berputar dan berulang lagi gitu. Karena nggak ada sesuatu yang continuously tanpa ada kesamaan gitu kan. Semua itu berputar, Mas Ari. Sampai darah ini aja berputar balik lagi. Betul. Kita juga ngantor pagi pulang begitu seterusnya akan berputar, termasuk yang kejadian ini dulu pernah juga semua. Saya rasa dulu cuma dengan tokoh yang berbeda, di tempat yang berbeda. Namun cara kerjanya begitu sama. Karena itu dalam Quran itu uniknya begini. Setiap Allah bercerita tentang kisah masa lalu, Allah selalu mengubahnya menjadi undang-undang yang berlaku sepanjang waktu. Misal begini, Allah kan bercerita bagaimana dia menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Tapi di akhir kisahnya itu Allah bilang, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Allah nggak bilang demikianlah kami menyelamatkan Yunus. Kalau Allah berkata demikianlah kami menyelamatkan Yunus, dia kisah masa lalu. Hanya untuk Yunus. Iya.
Tapi begitu Allah cerita kisah ini, lalu Allah bilang, begitulah kami juga akan menyelamatkan orang-orang mukmin sepanjang waktu, asal kamu punya keyakinan yang sama, bertasbih kepada Allah dengan penuh keyakinan, kamu akan berada dalam masalah seberat apapun dalam hitungan manusia, nggak bisa keluar dari situ, kamu bisa keluar dari situ. Pantesan doanya tetap kita pakai sampai sekarang. Tetap kita pakai. Dan Nabi kan bilang, mau nggak aku ajarkan kepada sahabat, Nabi bilang, mau nggak aku ajarkan satu doa yang kalau kamu minta dengan Allah pakai doa itu, semua akan dikabulkan. Nah, itulah doa Dhinnun, doa Nabi Yunus alaihissalam. Pokoknya setiap Allah bercerita kisah masa lalu, Allah selalu ubah menjadi kisah masa lalu. Allah bercerita Nabi Yusuf alaihissalam. Inti kisah Nabi Yusuf itu di mana? Pada ayat wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah selalu menang dengan rencana-rencananya, tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Nabi Yusuf itu kan cerita tentang bagaimana rencana manusia selalu gagal di depan rencana Allah. Saudara-saudara Yusuf rencananya menghabisi Yusuf. Rencana Allah menyelamatkan Yusuf. Istri pembesar rencananya apa? Membuat Yusuf menjadi hina, narapidana. Tapi Allah justru mengangkat Yusuf alaihissalam. Jadi ini kisah-kisah masa lalu, tapi dia diubah menjadi undang-undang yang berlaku sepanjang zaman. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah selalu menang dengan rencana dia. Maka kita harus belajar tuh. Nah, jadi gini, merefleksi apa yang ada sekarang nih, Sat. Baik. Tolong ceritakan masa lalunya. Jadi kita tanpa kita nyeritain masa sekarangnya gitu. Iya, baik. Kisah baik. yang relate dengan masa lalu itu. Baik. Sampai kemudian ketika si pelaku-pelaku masa lalu ini begini, kita bisa tahu ujungnya kayak apa. Bener nggak? Betul, betul. Bener nggak? Betul. Karena akan seperti itu. Udah repetisi kayak gini juga gitu. Betul. Jadi tadi saya khutbah Jumat tentang yang lagi heboh tentang kunjungan beberapa tokoh Indonesia yang ke Israel ya. Saya melihat beberapa catatan teman-teman itu, kritikan dan yang lain, itu kan suatu yang menyakitkan sekali. Itu sebagai bentuk pengkhianatan, suatu yang melukai perasaan umat. Kalau saya melihatnya dari kacamata sejarah, Mas Ari, orang-orang seperti ini nggak bakal jadi besar. Dia pasti akan jadi sampah sejarah. Makanya kita juga sebenarnya menanggapinya berlebihan juga ntar terkenal nih orang-orang. Malah ngasih panggung. Iya, ngasih panggung kepada mereka. Tapi sebesar apapun kita kasih panggung, dia akan segera tenggelam. Karena cerita tentang orang-orang yang bermanis-manis muka kepada musuh umat ini, itu selalu ujungnya itu tidak mengenakkan. Mas Ari misalnya begini, Mas Ari pernah nggak dengar nama Abu Rikhal? Belum pernah. Belum pernah. Mulai nih Ustaz nih. Ini mulai Ustaz selalu ngasih referensi ya, saya belum pernah denger gitu ya. Nah, ini Abu Rikhal itu terkenal sekali, tapi terkenal sebagai pengkhianat. Jadi dalam arus utama buku-buku sejarah nggak ada nama Abu Rikhal. Tetapi hanya orang yang belajar sejarah nih yang dengar Abu Rikhal nih. Siapa Abu Rikhal itu? Tahun 571 Masehi, Nabi SAW dilahirkan. Itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Sebab pada tahun itu Raja Abraha datang dari Yaman menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dan dia menggunakan tentara yang menunggang gajah. Abraha al-Ashram ini nggak tahu jalan ke Mekah itu seperti apa, jalan menuju Ka'bah itu seperti apa. Itu dia panggil orang-orang Arab. Dia panggil siapa yang mau jadi penunjuk jalan untuk menghancurkan Ka'bah. Berapapun akan dibayar, tapi nggak ada orang yang mau, karena kan itu pengkhianatan. Masa nunjukin orang untuk menghancurkan tempat suci mereka? Maksudnya cara untuk salah satu, bukan itu jalan ya? Iya. Berarti kan menunjukkan cara untuk menghancurkan Ka'bah. Iya dong, cara dong berarti, karena rute menuju Ka'bah kan dia nggak tahu, nggak ada yang mau. Harus pakai orang dalam nih. Yang mau pada waktu itu hanya Abu Rikhal. Maka dia menjadi simbol bapak pengkhianat bangsa Arab. Berat itu. Siapapun yang berkhianat di Arab, kemudian disebutkan dalam syair-syair dia adalah Abu Rikhal.
Waduh. Karena dia yang pertama. Pada saat yang lain menolak. Penginspirasi pengkhianatan berarti. Nah, berarti dia ini inisiator pengkhianat bagi bangsanya. Ya, yang paling terkenal lah. Ustaz, Afwan. Baik. Waktu Abu Rikhal menerima, Ya. apa yang membuat itu dia terima? Apakah tawaran harta, Ya. ataukah sesuatu kedudukan atau gimana? Ya. Pertama, Abraha itu menawarkan harta yang banyak. Tapi kan ketika dia menawarkan kepada orang-orang Arab yang lain, mereka nggak mau. Lalu kemudian Abu Rikhal yang mengambil itu. Jadi mungkin memang ada motif harta. Tapi kalau kita melihat kedudukan Abu Rikhal di tengah masyarakat sosial di Mekah, dia nggak punya kedudukan apa-apa. Biasanya orang nggak punya panggung di sini. Tapi dia haus akan pengakuan. Nah, dia coba nih jalan sini nih. Di Mekah kan dia tidak seterkenal Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Wah, ya udah deh, mumpung ada Abraha nih mau datang, nanti kalau dia berkuasa, dia menang, dia dapat kedudukan di situ. Dia dapat nama di situ. Kepengen viral di situ. Pengen viral di situ. Nafsu manusia itu yang paling lama copot dari dalam diri kita itu pengakuan, Mas Ari. Sepakat ya. Popularitas. Ya, sepakat itu. Orang sanggup menjual ya untuk kampanye itu mengeluarkan harta supaya apa? Supaya kedudukan, popularitas, ya kan? Kemudian pengakuan. Nah, orang kalau kita nih punya ambisi kepada harta itu karena masih sehat aja. Kalau udah sakit ambisi kita cuma ingin sehat. Kalau udah tua tuh pengen kuat gitu. Tapi kalau ambisi untuk tetap dikenang itu sampai nafas terakhir. Jadi saya yakin nih motifnya pertama-tama adalah ya pengen cari panggung dalam sejarah. Tapi dia lupa tidak ada tempat bagi para pengkhianat. Mas Ari kemarin haji melempar jamarat ya? Lempar ya? Betul nggak tiangnya itu? Betul. Betul, tiang jamarutnya udah benar ya? Udah benar. Nggak salah ya? Udah benar lah. Masa saya lempar askar gitu. Di zaman jahiliyah dulu, orang habis mengerjakan haji itu melempar kuburan Abu Rikhal. Oh begitu? Iya. Jadi mereka melempar. Salah satu penggambaran iblis itu Abu Rikhal berarti. Ya, bukan melontar jamarutnya. Jamarutnya mereka lontar, tapi mereka juga melempar kuburan Abu Rikhal. Saking ternyata dia dikenang sebagai pengkhianat. Oh, dapat dong saat pengakuan itu. Ya, tapi kalau dia mengejar pengakuan itu dapat juga tuh. Tapi pengakuan apa nih? Ya bahkan berarti kan dalam sejarah dia berada di apa namanya sisi yang salah. Sampah sejarah. Iya, sisi yang gitu salah kan. Iya. Itu persoalannya begitu. Tapi kalau orang yang benar-benar bekerja untuk kaumnya, itu berada di sisi mana dia berada, itu kan luar biasa. Coba Khalid bin Walid itu tanpa Islam dia siapa? Umar bin Khattab tanpa Islam dia siapa? Nggak ada yang kenal. Tapi kita dia berjuang di situ, dia berada di sisi mana? Nah, ini ada yang menarik nih Mas Ari. Jadi pada saat perang Ahzab, ini kan orang Quraisy mengumpulkan sekutu-sekutunya. Nah, di antara sekutu yang diajak oleh Quraisy itu adalah Bani Ghatafan. Ini suku besar dari daerah Najd. Waktu sudah menjelang peperangan, itu di tenda di balik paritnya kaum muslimin itu adalah tenda-tenda musuh. Itu dalam salah satu tendanya ada tokoh Bani Ghatafan, namanya Nuaim bin Mas'ud. Di tengah gelap malam itu dia berpikir ya. Inilah momen berpikir ya. Dia berpikir, Nuaim, kamu itu sebenarnya keluar itu untuk apa? Memerangi siapa kamu? Apakah orang yang kamu perangi itu memang orang yang haus darah, pembunuh? Atau orang yang melakukan kezaliman? Atau dia merampok harta-harta orang? Atau dia ada mengganggu kehormatan kamu? Dia coba bertanya, refleksi dalam dirinya. Itu saat kontemplasi dalam diri dia. Aku nih keluar ngapain gitu, ngikut-ngikut Quraisy menyerang Muhammad. Muhammad itu bukan dikenal sebagai orang yang jahat. Akhirnya dia berkata, salah aku, ngapain aku melakukan ini?
Akhirnya di tengah gelap malam itu dia keluar. Diam-diam dia menyusup ke tenda pasukan kaum muslimin. Dan dia sampai ke Rasulullah. Jadi malam itu Nu'aim bin Mas'ud ini menyelinap ke tenda kaum muslimin. Jadi begitu menghadap, Rasulullah lihat, Nu'aim bin Mas'ud. Iya, Nu'aim. Apa yang membuat engkau datang, kata Nabi? Kata dia, aku datang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan engkau Rasulullah, apa yang engkau bawa itu benar. Jadi momen berpikir sesaat itu kemudian membawa Nu'aim ini pada kesadaran bahwa aku nih berdiri di tempat yang salah. Ini penting nih Mas Ari. Kita melihat di mana tempat kita berdiri. Kita sekarang kan lagi di awal tahun Hijriah nih. Peristiwa hijrah itu kan sebenarnya di antara pelajaran pentingnya adalah kita berdiri di sisi siapa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu selalu bersama Nabi dalam momentum apapun. Padahal kalau hitung-hitungan oportunistik, harusnya Abu Bakar tetap di Mekah dong. Bisnis dia di sana, aset dia di sana. Jadi ketika Nabi datang dan berkata bahwa malam nanti kita hijrah, Nabi bilang izin hijrah sudah turun. Abu Bakar tuh nggak ada pikir-pikir, langsung bilang, aku ya Rasulullah jadi sahabatmu. Kata Nabi, iya engkau. Lalu Abu Bakar menangis karena gembira. Kata Bunda Aisyah, aku tuh nggak pernah ngelihat orang menangis sesahdu itu ya, seterisak itu karena bahagia seperti Abu Bakar menangis. Karena Abu Bakar merasa ini momentum tepat di mana dia berdiri, di mana dia berasal itu. Nah, inilah yang membuat Abu Bakar kemudian lebih dibanding sahabat-sahabat yang lain. Status sahabatnya itu diakui di dalam Al-Quran. Kan kalau sahabat-sahabat yang lain itu dalam hadis-hadis saja. Tapi kalau status friendnya Abu Bakar kepada Nabi itu dalam ayat Al-Quran, Mas Ari. Idh qala li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya di dalam gua. Sahabat itu Abu Bakar. Makanya kalau orang mengingkari status sahabat Abu Bakar, itu kufur. Walaupun dia pakai Quran juga. Walaupun pakai Quran juga, karena dia mengingkari salah satu ayat Quran. Iya. Jadi kalau dia mengingkari status sahabat yang lain, itu bisa fasik saja. Tapi kalau mengingkari status Abu Bakar sebagai sahabat, wah, itu kufur itu. Apalagi melaknat ya. Apalagi melaknat. Sebab dia mengingkari salah satu ayat Quran. Berarti kan tidak beriman kepada salah satu rukun iman. Iman kepada kitab. Iya. Nah, ini di tempat mana dia sedang berdiri. Ini penting nih, kita memposisikan diri kita itu berada di mana. Kalau saya melihat Gaza nih, kita tarik hari ini ya. Gaza ini memang arena di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menyeleksi. Jadi ada semacam proses tasfiyah namanya. Tasfiyah itu filterisasi. Allah ingin memperlihatkan kepada kita siapa yang benar-benar musuh dan siapa yang benar-benar teman. Pembahasan para ulama dalam urusan akidah, mereka membahas tentang al-wala dan al-bara, loyalitas dan anti loyalitas itu panjang sekali. Sebab manusia itu dilihat di mana dia berdiri, posisi dia di mana. Kan itu terlihat tuh. Dan di Gaza ini kan kita ngelihat siapa yang memang benar-benar bersungguh-sungguh berada di pihak kaum muslimin, dan siapa yang ternyata cari muka di situ. Bagi saya peristiwa hari ini itu mengungkapkan hal yang jelas sekali, bahwa Allah ingin mengungkapkan itu. Sama peristiwa ini seperti musibah yang dialami kaum muslimin ketika perang Uhud. Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak mampu membuat kaum muslimin itu menang sampai akhir di perang Uhud itu? Mampu sih mampu ya. Mampu sih mampu. Subhanallah, dari segala kekurangan nggak mungkin. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Tapi musibah di perang Uhud itu juga justru menjadi tasfiyah, menjadi filter untuk melihat siapa orang-orang munafik. Kan terbuka ketika terjadi musibah di Uhud. Saya nggak mau bilang dia kekalahan, karena kaum muslimin sebenarnya tidak kalah di Uhud. Dia cuma musibah saja. Musibahnya bukan kematian 70 orang sahabat yang kita kunjungi ketika kita ke Uhud. Kalau itu nikmat dong, cita-cita tertinggi kaum muslimin untuk mati syahid. Musibahnya adalah ketika kaum muslimin tidak mendengar Rasulullah,
ketika kaum muslimin kemudian tidak berada dalam satu komando. Tapi hikmahnya besar sekali itu. Kalau setiap musibah pasti ada hikmah. Dulu orang-orang munafik di Madinah itu nggak berani menampakkan diri mereka. Tapi begitu kaum muslimin menderita ya musibah ini di Uhud, mereka jadi berani menampakkan diri itu, Mas Ari. Di Madinah mereka bilang, ya Muhammad lebih dengar anak-anak muda daripada kata-kataku. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu pengen Nabi tinggal tetap di Madinah. Nabi kan pertama idenya perang Uhud itu kan Nabi pengennya city war. Ya. Sebab kita lebih kenal lorong-lorong, rumah-rumah gitu kan. Kita lebih kenal, kita menyergap musuh di situ. Tapi sahabat-sahabat yang masih muda itu mendengar tentang betapa heroiknya peperangan Badar. Ya. Mereka itu kan mendesak Nabi SAW. Rasul, udahlah kita keluar dong, perang dong. Mereka pengen seperti perang Badar. Oh, pengen head to head gitu. Iya, pengen head to head. Jadi Nabi karena dengar itu, desakan itu, kata Nabi, ya udah deh kita keluar. Nah, padahal Abdullah bin Ubay itu pengen tetap di Madinah. Tentu saja ini nggak tulus ya. Nasihatnya itu supaya nggak ketahuan dia nggak ikut perang. Oh. Jadi ketika terjadi kekalahan dalam tanda petik di Uhud, dia bilang dong, tuh kan Muhammad lebih dengar anak-anak muda kemarin sore nih dibanding mendengar aku. Dia tokoh di Madinah. Jadi dia nyalahin Nabi. Akhirnya kan mereka berani menampakkan diri mereka. Kalau Nabi itu udah tahu daftar list orang-orang munafik itu kan sudah tahu. Bagi Nabi nggak penting peristiwa ini. Tapi bagi umat biar mereka tahu bagaimana mencirikan orang-orang munafik. Kalau mau lihat bagaimana orang munafik, lihat ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah, ketika kaum muslimin mendapat kesulitan, mereka ini muncul. Itu orang-orang munafik. Jadi perang Uhud itu kan seperti tasfiyah, seperti filterisasi. Orang muslim jadi tahu, oh ini orang-orang munafik yang nggak senang kaum muslimin menang, yang bahagia ketika kaum muslimin mendapat musibah. Nah, pada saat perang Gaza kan kita melihat hal itu. Tapi di perang Gaza ini memang di Gaza itu sendiri, memang dia sering sekali momentum-momentum Gaza itu mengeluarkan siapa pengkhianat agama ini. Kita kan yang paling terkenal membebaskan Al-Aqsa itu kan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Setelah Umar bin Khattab itu Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ternyata ada kisah pilu tentang pengkhianatan hanya beberapa bulan setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian membuat Al-Aqsa ini hampir saja kembali direbut oleh musuh. Ini beberapa bulan saja. Ya, jadi akhir abad ke-12, jadi 1190 sekian. Nah, ini yang berkuasa dari keluarga Ayyubi ini adalah Sultan Saleh Ismail Al-Ayyubi. Dia itu berkuasa di Palestina dan di Damaskus, Syria. Tapi dia kemudian pengen berkuasa lebih luas lagi, pengen mengambil Mesir. Waktu itu di Mesir yang menjadi rajanya adalah keponakannya sendiri. Ya. Siapa? Raja Ayub. Kalau dia tadi Sultan Ismail Al-Ayyubi. Ini Raja Ayub Al-Ayyubi. Namanya Ayub, tapi dia berasal dari keluarga Ayyubi. Ini suaminya Syajaratud Dur. Syajaratud Dur ini terkenal di sejarah. Nah, bagaimana dia bisa mencaplok Mesir itu? Dia panggil kaum salibis. Dia ajak, bantu aku nih menyerang ponakanku di Mesir. Padahal ponakan itu ya? Ponakan. Karena kekuasaan itu tadi. Coba. Memang fitnah kekuasaan ini besar sekali. Karena dia pengen mengambil Mesir. Kan prestisius kalau dapat mengambil Mesir pada waktu itu. Ini juga di awal-awal abad 12. Pertengahan abad ke-12 nih. Jadi orang-orang salibis ini kemudian memberi syarat. Kalau minta bantuan dari kami, maka nanti kompensasinya kasih kami Baitul Maqdis. Dan dia berikan itu. Nah. Jadi dia janjikan itu. Al-Quds itu nanti jadi milik kalian. Kalau dia menangin. Kalau dia dapat menguasai Mesir. Kamu bantu aku nih. Aku kasih Al-Quds. Bahkan dia kasih satu lagi, Ashkelon. Itu dikasih juga buat mereka. Dan yang lebih berbahaya adalah kelompok salibis ini kemudian dibebaskan membeli senjata di Damaskus. Kan teknologi senjata kaum muslimin ketika itu lumayan maju.
Mereka boleh beli dengan alasan pengen sama-sama nih menghadapi musuh yang di Mesir. Padahal membahayakan juga. Padahal membahayakan gitu. Tapi alhamdulillah, biiznillah ini kan gagal. Sultan Ayub dari Mesir itu, Raja Ayub dapat memenangkan peperangan. Itu kabur tuh orang-orang salibis. Itu 30.000 tuh terbunuh dalam peperangan itu. Sehingga Al-Quds dapat diselamatkan. Peperangannya terjadi di mana? Di Gaza. Iya. 30.000 juga tuh lagi. Sekarang 28.000 ya? Udah 30.000 saat. Udah 30.000. Ini kok kejadian mirip ya? Mirip ya. Ada pengkhianat juga di Gaza. Jangan-jangan di Gaza juga ada pengkhianat saja. Mesti ada. Mustahil ya. Satu gerakan besar itu tidak disusupi. Hamas itu kan gerakan besar. Cuma memang bagaimana mereka ini rapi banget sistem selnya. Sehingga pengkhianatan itu mungkin cuma ada di ring berapanya, Mas Ari. Iya. Dan mungkin banyak checkpoint ya. Checkpointnya ibaratnya ketika ada pengkhianatan di ini cuma itu lapisan keberapa masih kan gitu. Iya. Untuk masuknya masih lebih jauh gitu kan. Iya. Ada banyak orang yang tidak merasa nyaman dengan kemajuan Islam. Jadi ketika masuk radar mereka, pasti harus disusupin nih. Hijrah Fest kalau masih kecil itu nggak disusupin. Tapi kalau besar hati-hati. Iya. Kita udah pernah merasakan soalnya. Nah, saya penasaran nih ya. Sama kisah pertama tadi mengenai Abu Rigal itu akhir hidupnya gimana, Sat? Ya, ada sampai ditulis gak? Al jaza min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Pada akhirnya kan dia terhina, bahkan sudah mati pun orang masih melempari dia. Itu kan berarti kehinaan yang luar biasa. Dia bukan cuma dilaknat ketika dia masih hidup. Ketika sudah mati pun orang-orang Arab itu masa jahiliyah itu setelah haji mereka pasti melempari kuburan itu. Gitu. Jadi memang nggak bakal ada tempat bagi para pengkhianat ini. Kalau saya pernah dengar mengenai Ataturk. Oke, baik. Kalau nggak salah bahwa untuk menggulingkan kesultanan memakai kompakan dengan beberapa negara-negara yang memang udah ngintip untuk mengambil kekuasaan Islam. Ya. Kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi. Ya. Yang akhirnya ketika proses meninggalnya katanya sulit, itu saya dengar. Yang sampai dikubur nggak bisa, ditenggelamin juga nggak bisa. Sekarang juga jenazahnya juga kuburannya masih bau gitu, karena ada penyakit misterius katanya saat itu, karena pengkhianatan besar terhadap kekhilafan Islam. Ya. Itu juga kesiasatan itu karena ada siasat pengkhianatan terhadap Kesultanan Islam saat itu. Itu juga terhina juga tuh. Apa memang pengulangannya para pengkhianat itu akan terhinanya begitu? Ya. Saya kalau kejadian-kejadian yang tadi disebutkan di kuburan Ataturk itu saya nggak tahu, Mas Ari, karena saya kan 4 tahun tinggal di Ankara itu, gitu. Tapi memang ada penyelewengan dalam penulisan sejarah Turki itu. Dinasti Ottoman itu diantara dinasti dalam Islam yang sangat terzalimi secara sejarah, karena yang menulis sejarah adalah musuh. Oh, ditulis oleh semua. Iya, jadi mereka itu tidak menulis sejarahnya sendiri. Jadi ada 2 dinasti dalam Islam ini yang dizalimi oleh sejarah. Yang pertama adalah dinasti Bani Umayyah, yang kedua adalah dinasti Ottoman itu. Maka kita dengar tentang hal-hal yang negatif tentang Ottoman itu banyak sekali. Misalnya tentang harem-harem, tentang gaya hidup para sultan-sultan. Kita bukan bilang mereka itu semuanya suci, bukan. Tapi yang dibesar-besarkan itu memang jauh lebih gimana ya? Karena permusuhan tadi. Ini menarik ini. Saya herannya begini. Kok bisa ya sejarah Ottoman itu ditulis oleh Barat yang waktu itu kalah perang? Padahal sebenarnya sejarah itu milik pemenang dong. Iya, tapi sejarah berikutnya malah itu pihak yang kalah padahal. Nah, makanya gimana kaum muslimin itu harus menguasai literasi. Gimana kita ini punya media, sehingga fakta-fakta yang baik tentang dinasti Ottoman itu hampir terkubur, tidak diungkapkan. Ada banyak hal menarik itu dari dinasti Ottoman itu sebenarnya, dan itu nggak mungkin diceritakan oleh
sejarah yang ditulis oleh pihak musuh. Apalagi mereka dendam karena mereka mengalami kekalahan. Misal kesederhanaan Sultan-Sultan Ottoman. Itu Mas Ari perhatikan ya, misalnya sorban-sorban Sultan-Sultan itu tebal-tebal banget. Itu apakah nggak berat itu? Ternyata itu adalah kain kafan mereka. Jadi Sultan itu ketika diangkat harus pakai itu, supaya mereka ingat setinggi apapun kedudukanmu sekarang, seberkuasa apapun, kamu bakal jadi mayat. Kamu akan mempertanggungjawabkan nanti. Kamu akan meninggal dunia, akan berjumpa dengan Allah, akan berada di akhirat. Itu jadi kontrol bagi mereka kan. Jadi anchornya itu apa? Jangkarnya itu kuat sekali. Setiap mereka pegang ini, mereka ingat mati, mereka ingat mati, kan takut berbuat zalim. Tapi hal-hal yang menarik begini nggak mungkin diceritakan oleh sejarah yang ditulis oleh musuh. Atau mungkin pernah ditulis, tapi karena generasi yang sedang memegang kekuasaan setelah generasi Ottoman, lagi nah itu karena bangsa Turki yang dipimpin oleh Atatürk itu kemudian bermesra-mesra dengan musuh. Ini kan secara pengkhianatan tuh. Nah, ya seperti itu. Akhirnya coba lihat, Turki akhirnya jadi maju apa tidak? Kan tidak. Turki kan disebut sebagai orang tua yang sakit di Eropa kan. Baru bangkit setelah mulai lagi di era Erdogan. Nah, kalau nggak mungkin, pengkhianat tuh nggak mungkin dapat tempat di dalam sejarah. Nggak mungkin itu. Sempat 13 abad ya menguasai. Kalau kesultanan kan kalau sempat 7 abad ya Turki itu. Ottoman. Iya. 7 abad, 3/4 dunia di bawah Ottoman gitu kan. Tiba-tiba selesai gitu ya. Nah, ini kan sesuatu berulang. Sebenarnya oknum ini dulu pernah ada, ini pernah ada. Endingnya seperti apa, lihat aja dulu kan gitu. Karena kalau di Indonesia ini kan banyak fenomena-fenomena yang saya bilang ya kadang-kadang saya bilang begini bisa laku di Indonesia, kok ada kayak ginian gitu. Misal contoh nih, ada satu sosok yang bisa ngomong sama semut gitu ya. Bisa ngomong sama semut, bisa ngobrol sama malaikat Inisialnya Jibril. Mama Gufran. Keluar dari Ustadz itu ya, gitu ya. Kalau zaman dulu ada nggak sih Ustadz yang sejenis ini gitu ya Ustadz? Ya kan ini cari panggung banget. Tapi kemudian dihiasi setan sehingga dia terlihat baik, terlihat menarik gitu. Dan memang ya segala sesuatu itu ada peminatnya. Mas Ari jual apapun pasti ada yang beli tuh, gitu. Iya benar juga ya. Apapun pasti ada yang beli. Itu jadi dia hanya berkumpul kepada orang-orang yang sama itu nanti. Cuma menarik kalau kita melihat ke sini, ini lebih melebar sebenarnya. Kenapa hal-hal yang seaneh apapun di Indonesia itu laku? Ngaku nabi ada yang percaya, ngaku raja dari kerajaan mana ada yang percaya. Ngaku Jibril pun ada yang percaya gitu kan. Itu gimana kita menjelaskannya? Saya pernah dengar ini tentang dalam teori psikologis itu ada yang disebut dengan homeless mind, pikiran yang tidak berumah. Itu membuat masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia itu mudah sekali untuk dipengaruhi. Jadi mereka ketika tidak mendapatkan rumah bagi pikiran mereka, nggak ada tempat yang nyaman itu. Lalu kemudian ada yang menawarkan, ada yang terlihat, oh ini menarik, ini apa? Mereka akan coba. Jangan-jangan saya mendapatkan kenyamanan di sini. Kan begitu. Makanya Islam itu memang ditopang dengan ilmu. Iya, jangan cuma ikut-ikutan. Iya, jangan cuma ikut-ikutan. Tapi fenomena begini-begini pernah zaman dulu ada? Ya seperti Musailamah Al-Kadzab. Itu kan nabi palsu. Dari zaman Nabi. Dia ngirim surat kepada Nabi. Sebagaimana engkau Nabi, aku juga Nabi. Kita berbagi kekuasaan, yuk engkau di daerah sini, aku di daerah sini, kan begitu. Dan itu kemudian diperangi kan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibakar gitu. Kalau Nabi, dia berarti motifnya kekuasaan. Kekuasaan. Sama seperti Abdullah bin Ubay itu, pemimpin kaum munafik di Madinah itu kan motifnya kekuasaan. Dia itu hampir diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Kecuali kemudian Nabi hijrah ke Madinah dan Nabi yang diangkat menjadi pemimpin karena sakit hati. Tapi kalau untuk menghadapi face to face nggak bisa. Makanya lahirlah makar, lahirlah barisan munafik. Sifat kemunafikan itu menunjukkan bahwa orang merasa mental pecundang berarti karena dia nggak bisa berhadapan face to face kan. Kan begitu. Tapi kalau orang merasa kuat, dia akan menghadapi langsung dong. Tapi kenapa ada munafik?
karena merasa diri dia lemah. Nah, begitu. Oh, iya benar-benar. Kalau dia gentle, ya kalau dia merasa kuat dia pasti head to head. Pasti head to head. Pasti begitu. Jadi kalau menurut pandangan antum bagaimana cara kita menyikapi hal-hal seperti ini yang jadi ibaratnya ketika kita menemukan sesuatu lagi yang viral nih gitu, kemudian kejadian ini. Jadi kalau misalnya antum udah tahu beberapa kisah zaman dulunya, responnya pasti kan ibaratnya santai karena kan dulu pernah kejadian ujungnya begini, dulu pernah kejadian ujungnya begini gitu. Nah untuk kita nih ibaratnya yang belum paham banyak gitu, atau juga masyarakat umum gitu ya, misalnya merespon hal-hal seperti ini, sebaiknya apa dulu yang dilakukan? Ya, kita pertama-tama memang harus membekali diri kita itu dengan ilmu. Jangan merasa cukup ketika mengaji itu, Mas Ari. Ya kan, saya pernah sampaikan itu, kita ini melihat sesuatu sederhana itu karena kita nggak punya ilmunya, ya kan? Mas Ari, saya tanya, berapa jumlah spare part dalam satu mobil? Berapa jumlah spare part satu mobil? Nggak, kira-kira berapa? Anak saya satu pesantren itu bilang kira-kira 18. Jok, spion, setir, rem, gas, lampu, gitu kan? Ada sekitar itu gitu. Kalau Mas Ari bilang berapa? Berapa ya, ada berapa? 1.500 gitu. Ya, ada orang yang bilang misal 100, 200 gitu. Itu pabrik spare part Ford di Amerika itu memproduksi 230.000 spare part. Dia bilang rata-rata satu mobil itu sekitar 150.000. Oh, tuh kan? Kita kan nggak tahu tuh. Nah, persoalan-persoalan dalam agama itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Kita ngelihat urusan agama itu hanya tentang sholat, puasa, apa paling cuma berapa deh. Jadi ketika ada pengajian, aku udah dengar, jangan. Ada 231 spare part, 231.000 spare part. Orang semakin tahu tentang otomotif, dia akan merasa bahwa semakin banyak ternyata yang perlu dia gali, yang perlu dia ketahui. Begitu juga dalam urusan agama. Jadi jangan jadi orang kagetan. Orang kagetan itu karena ilmunya kurang. Jadi ketika kita ilmunya sampai, kita begitu. Coba misalnya begini, kembali ke isu awal kita. Kalau cuma berpikir tentang saya akan terkenal, ini semacam berarti pengakuan saya bisa berhadapan dengan presiden, dengan perdana menteri, dengan apa gitu ya. Itu kan dia hanya berpikir sempit tuh. Tapi kalau dia punya pengetahuan yang cukup, kemana nanti arahnya, dia pasti akan sangat berhati-hati. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak pikirkan ujungnya apa. Kan begitu. Mas Ari baca tentang keruntuhan Baghdad. Kan orang-orang kan banyak berita tentang keruntuhan Baghdad itu karena Hulaguhan itu sangat marah kepada Khalifah Musta'sim Billah dari Bani Abbasiyah itu, karena dia bilang, kamu jangan sekali-kali mendekat kepada Baghdad, nanti Allah akan murka kepadamu begini. Diancam begitu, tambah keluar dong egonya. Sehingga dia mengerahkan pasukan yang banyak dapat meruntuhkan Baghdad. Itu kan yang terlihat di permukaan. Yang tidak terlihat di permukaannya apa? Cerita tentang pengkhianatan satu orang. Iya kan? Ini kan terkenal juga nih dalam sejarah Islam nih, pengkhianat nih. Iya dong, Ibnul Alqami namanya. Ibnul Alqami. Nama aslinya Abu Talib Muhammad bin Ahmad bin Ali. Nah, dia ini kan menterinya Musta'sim sebenarnya. Tapi dia berkirim-kirim surat korespondensi dengan musuh, dengan Hulaguhan. Selingkuh sebenarnya. Selingkuh politik. Biar bisa dilihat nih, ini wah, gua mungkin bisa dapat kedudukan lebih tinggi lagi kalau sekiranya aku bermesra-mesra dengan musuh nih, dengan Persia, dengan Mongol kan. Nah, dia bilang begitu. Dan dia sanggup melakukan beberapa hal. Misalnya jumlah tentara di Baghdad kan ketika itu ada 100.000 Mas Hari. Tapi kemudian dipensiunkan 90.000-nya dengan alasan untuk efisiensi dana, biar pengeluaran negara ini lebih hemat. Jadi tinggal 10.000. Itu kan melemahkan sebenarnya. Datang kemudian habis itu. Datang setelah itu Hulaguhan. Dan dia meminta sesuatu kan, kedudukan nanti. Tapi akhirnya tidak didapat apa-apa dia. Dan dia meninggal hanya beberapa saat setelah Hulaguhan dapat meluluhlantahkan Baghdad. Kisah
hancurnya atau runtuhnya Baghdad, direbutnya Baghdad itu kan sejarah kelam banget bagi kita Mas Ari. Tapi dari mana bermula? Dari Abu Al-Alqami ini berkhianat. Kan dia datang kepada Musta'sim dan bilang kepada Musta'sim, ini sebenarnya harusnya kisah pertama nih kita nih. Musta'sim itu kan karena berhasil nih pengkhianatan yang meruntuhkan umat Islam. Gitu. Toh nggak penting kota Islam itu kan pertama Madinah, kilometer nolnya Madinah. Setelah itu pindah ke Damaskus. Setelah itu pindah ke Baghdad. Nah, cerita kelamnya itu ada di Baghdad. Ini yang versi berhasilnya ya? Ya, versi pengkhianatan yang berhasil. Dan dianya pun nggak dapat apa-apa. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Dia tuh bilang kepada Musta'sim, udah datang aja bawa hadiah kepada Hulaguhan. Siapa tahu dia bakal begini. Tapi apa yang terjadi ketika datang Musta'sim itu? Seluruh yang dia bawa itu tentara semuanya dibunuh di depan Musta'sim. Lalu Al-Musta'sim itu, Khalifah Al-Musta'sim itu digulung di dalam karpet. Lalu diinjak-injak dengan kuda supaya terhina banget matinya itu. Gitu. Jadi bukan manusia yang membunuhnya, hewan yang membunuh. Itu bentuk penghinaan luar biasa setelah dia menyaksikan sendiri. Itu akibat pengkhianatan dari satu orang itu. Ya. Dia nggak tahu bahwa ujungnya bukan dia dapat jabatan, tapi umat seluruhnya jadi korban. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena hitung-hitungan kita cuma keuntungan pribadi, cuan pribadi, tapi korbannya adalah umat Islam. Tapi apa hukumannya saat kalau dalam Islam? Pengkhianatan ini berkhianat hukum mati dong. Enggak, maksudnya di akhirat itu sudah. Oh, itu kan menyalahi amanah kan. Itu kan dosa besar. Seorang ketika diberikan satu kepercayaan, lalu kemudian dia berkhianat. Amanah di dalam Islam itu dua dimensi, Mas Hari. Yang pertama adalah profesionalitas, yang kedua adalah integritas. Jadi amanah itu bukan hanya dipercaya karena dia tidak bohong, dia tidak menyalahkan kekuasaan, bukan cuma itu. Tapi ketika dia tidak mampu dengan satu jabatan, tapi kemudian dia ambil, itu juga khianat namanya. Itu khianat juga? Khianat dong. Karena Nabi bilang bahwa amanat itu ada sisi profesionalitasnya. Nabi berkata, "Idza duyya'atil amanah fantaziris sa'ah." Kalau hilang amanah, tunggu kehancuran. Sahabat nanya, gimana hilangnya itu? Nabi bilang, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Itu kan profesionalitas. Jadi kalau nggak mampu dengan jabatan tertentu tapi mengambil, itu khianat tuh. Bikin orang percaya untuk diletakkan amanah itu sama dia gitu. Sama dia. Makanya kita ketika juga punya kekuasaan, kita meletakkan orang pada jabatan-jabatan tertentu, kita bakal ditanya tuh. Iya, misalnya mampu nggak orang itu? Kita kemudian jadi pimpinan apa gitu ya? Iya. Kemudian memberikan jabatan-jabatan strategis gitu untuk kepada orang yang nggak mampu, orang yang dia kenal karena dia mungkin perjanjian dia. Kalau lu dapat, gue dapat ini ya, gitu misalnya kan gitu. Nah, itu pengkhianatan paling besar tuh. Karena ada sisi, bukan hanya sisi integritas, tapi profesionalitas. Ini bukti banget bahwa amanah itu penting banget. Kan waktu 5 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, Ka'bah ini kan direnovasi tuh. Lalu kemudian terjadi keributan siapa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Itu kan hampir terjadi pertumpahan darah paling buruk di Quraisy. Karena masing-masing kabilah yang ada di Quraisy itu merasa diri mereka paling berhak, paling pantas. Itu sampai pemimpin-pemimpin dari suku Bani Abdiddar. Bani Abdiddar itu sukunya sahabat Mus'ab bin Umair. Itu menyembelih onta di dekat Ka'bah, menampung dengan ember darahnya. Lalu mereka celupkan tangannya, mereka tawaf dengan tangan penuh darah itu dan berkata, kalau ada suku selain Bani Abdiddar yang memindahkan Hajar Aswad, itu akan terjadi pertumpahan darah seperti ini. Lalu suku-suku yang lain melakukan hal yang sama. Itu kan jelek sekali. Sampai salah seorang terkenal bijak di Mekah kemudian bilang, kalau kalian ribut sama kalian, yang ngurus Ka'bah nanti bukan Quraisy. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya sebutkan satu ide, tapi kalian harus ikut. Ya, kami ikut. Kita tunggu siapa yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah. Dia yang akan memutuskan dan kita nggak boleh protes, terserah dia mau ngapain. Ya udah deh. Ini kan gambling banget tuh. Siapa yang bakal masuk dari pintu Bani Syaibah itu? Artinya mereka nih udah siap aja, seperti perjudian udah. Ya, gambling udah. Gambling dong. Artinya pasti kalau suku aku yang masuk, dia akan berpihak kepada aku. Kalau sukunya si Fulan akan berpihak kepada Fulan, kan begitu.
Tapi begitu mereka melihat yang masuk itu adalah Nabi SAW, itu pemimpin-pemimpin itu serentak berkata, As-sadiqul aminur tadaina. Wah, yang masuk orang yang jujur dan profesional, kami akan ridho apapun keputusan dia. Nabi belum putusin apa-apa. Dan ini belum jadi Nabi ya. Belum jadi Nabi nih. Bahwa betapa profesionalnya Nabi tuh. Kami ridho apapun keputusannya nanti. Dan Nabi memang menunjukkan kecerdasannya. Itulah fatwana memang. Sifat Rasul itu adalah cerdas tadi. Nah, Nabi kan kemudian memutuskan. Sekiranya Nabi ini begini. Nabi bilang begini. Yang berhak memindahkan Hajar Aswad adalah yang paling banyak penduduknya. Itu kan adil, Mas Ari. Ya. Demokratis dong. Ya, itu demokrasi. Itu demokrasi. Itu demokrasi kan? Demokrasi. Kan yang paling besar suku di Quraisy itu Bani Hashim, keluarga Nabi. Jadi Nabi bilang alasannya begitu. Orang mau nggak mau terima dong. Oh iya ya, Bani Hashim paling gede, udah dikasih. Atau Nabi menganut sistem kapitalis nih. Suku mana yang menyumbang paling banyak, ada yang berhak. Adil juga dong, fair kan? Dia yang paling banyak. Demokrasi juga gitu. Ada sisi demokrasi yang gitu juga. Demokrasi kapitalis itu kita. Ada juga demokrasi, ada yang begitu, yang paling banyak. Sama kemudian Mani Piro kan sama aja kan? Betul. Ya, benar. Betul. Nah, Nabi kan bisa begitu. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi nggak mikir apa-apa. Nabi langsung bilang, pinjamkan aku selendang shawl. Shawl itu yang Mas Ari cari tutorial gimana masangnya itu. Udah bisa tapi sekarang. Udah bisa dikit-dikit. Oh, udah bisa. Putar balik aja ya. Putar balik baik. Nah, lalu kemudian Nabi bentangkan itu. Nabi letakkan Hajar Aswad di situ. Nabi panggil, ayo pemimpin-pemimpin setiap kabilah memegang sisi-sisinya dan mengangkatnya menuju ke pojok Ka'bah itu. Semuanya senang. Itu Nabi kan mendapat pengakuan sosial pertama tuh dari pemimpin-pemimpin bahwa dia adalah as-sadiq, orang yang bisa dipercaya dan amanah, profesional juga. Pintar juga tuh lagi. Nah, pintar juga di situ. Jadi damai itu mereka gara-gara itu. Damai, tidak terjadi akhirnya kan. Subhanallah. Masya Allah, banyak sebenarnya ya yang bisa kita refleksikan dengan keadaan sekarang. Dan mungkin kita jadi siap dengan respon-respon terbaik gitu ya, biar kita nggak langsung reaktif seperti apa gitu ya. Dan tentunya juga nggak usah ngide berarti ya. Maksudnya improvisasi gitu ya. Iya. Itu satu tadi, bahwa kita ilmu itu kan membuat kita tidak kagetan, Mas Ari. Yang kedua, ketika kita berada dalam kebingungan, kita tuh mestinya yang pertama kali hadir dalam pikiran kita bagaimana sudut pandang agama memandang itu. Jadi ketika Mas Ari buntu pikirannya dalam bidang apapun tuh, gimana ngadapin istri yang begini misalnya. Jadi bukan langsung teringat siapa bukan. Langsung teringat agama, kalau punya kasus begini apa yang saya lakukan. Ketika lagi ada keperluan yang mendesak banget, jalanan sepi tapi lampu merah, polisi nggak ada, maju apa enggak ya? Langsung kepikiran tuh, agama kira-kira membolehkan nggak aku nerobos lampu merah kalau sepi nggak ada polisi. Jadi yang pertama itu selalu ada hadir dalam pikiran kita itu point of view agama apa? Iya, itu yang paling aman ya. Paling aman tuh. Coba ketika Nabi menerima wahyu dari Jibril, kan Jibril tuh nggak ngajak kenalan sama Nabi. Tiba-tiba datang, bikin bingung Nabi, ketakutan. Nabi kan datang kepada Khadijah. Khadijah lebih bingung lagi, nggak pernah dengar tentang itu. Tapi Khadijah mengajak Nabi ke siapa? Ke sepupunya Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal belajar agama. 20 tahun dia di Syam menjadi Nasrani kan, mengikuti ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Jadi Khadijah nggak mau datang ke dukun-dukun di Mekah itu, mau melihat gimana ini penjelasan mistiknya seperti apa, enggak. Dia pengen melihat penjelasan wahyu. Datang ke Waraqah, apa ini? Dan benar, Waraqah bilang, oh ini yang datang kepada Muhammad ini kalau benar sama seperti yang datang kepada Musa, berarti dia bakal nabi. Dia adalah nabi umat ini, dia bakal hijrah nanti, dia bakal subhanallah. Karena agama itu nggak meninggalkan kita dalam relung hitam sedikit pun. Yang nggak ada clue. Nggak ada. Jadi pasti itu ada jawaban dari agama. Di bidang apapun. Sebab agama ini mengatur, Mas Ari, mulai dari hubungan di atas tempat tidur sampai hubungan internasional. Sampai masuk ke WC juga ada kan gitu. Inilah teman-teman, kalau tadi mobil aja sampai 230.000 owner deal, spare partnya ya. Bisa dibilang itu mobil yang tingkat kerumitannya semobil itu.
apalagi kehidupan kan gitu. Iya. Dan keunikannya kalau kita bertemu dengan ustadz yang berbeda, mereka punya angle-angle dengan ahlinya masing-masing dengan spesifikasi yang selalu baru gitu. Ibaratnya, oh ini saya belum dengar nih. Tapi kalau dengan satu fikih yang sama, ibaratnya kayak satu peraturan yang semua punya pandangan yang sama, Betul. sepakat akan hal yang sama begitu ya. Kalau ranah berbeda pendapat, ada juga ranah beda pendapat, tapi tinggal silakan memilih kan gitu. Betul. Tapi di hal-hal yang inti itu akan sama, walaupun kita dengar dari mana aja. Betul. Gitu. Tapi uniknya memang dalam Islam itu, saya rasa semua tuh punya expert di bidangnya masing-masing. Betul. Jadi nggak pernah bosen. Gitu kadang-kadang misalnya gini, Iya. orang yang di luar Islam tuh ngelihat, nah, Islam rumit banget. Iya. Ibaratnya, maksudnya ketat banget aturannya, Iya. gitu ibaratnya kan. Kita melihat kaya banget. Ya, sebaliknya kan gitu kan. Iya. Kok banyak banget aturannya sih. Begini harus begini, begini harus begini. Itu barusan penjelasan antum sebenarnya kan. Iya. Bahwa Iya. mengatur di semua lapisan permasalahan ada semua. Iya. Betul. Tapi unik Ustaz ya, kalau ada masalah nih ya. Iya. Sebelum saya nanya ke Ustadz gitu ya misalnya, saya googling dulu, ada aja. Maksudnya Betul. hampir semua masalah gitu ya. Betul. Betul. Googling aja. Misalnya permasalahan jual beli. Iya. Kalau ini Iya. kemudian dia minta hadiah, hukumnya apa? Gitu misalnya gitu. Luar biasa. Jadi Nabi itu bahkan memilih kata-kata itu karena dia adalah Nabi akhir zaman yang sampai hari kiamat. Itu sesuatu yang belum terjadi di zaman Nabi, itu pernah Nabi jelaskan. Misal, waktu pertama kali tren bayi tabung, Mas Ari, itu kan terjadi perdebatan apa hukumnya yang dititipkan di rahim istri itu adalah sperma laki-laki lain. Kan tidak terjadi perzinahan itu, nggak ada larangannya kan. Artinya naruh sperma orang lain tuh kan tidak bertemu dua kemaluan, mohon maaf. Di zaman Nabi belum ada bayi tabung. Belum ada itu. Tapi ternyata ada hadis dengan lafaz begini, tidak akan mencium bau sorga seseorang yang meletakkan bibitnya bukan di kebunnya, meletakkan spermanya bukan di rahim yang halal bagi dia. Haram jadi deh. Haram. Padahal tidak terjadi perzinahan, tapi ada hadis yang subhanallah, Allah tuh tahu bahwa kalau proses bayi tabung itu oleh suaminya sendiri boleh? Boleh, boleh, karena memang ya bibit yang halal yang dimasukkan ke rahim. Tapi kalau sperma orang lain nggak boleh, karena ada hadis itu. Nah, gitu. Iya, soalnya kan sekarang yang ada proyek-proyek proyek kehamilan tuh, bibit dari suami dicari yang paling unggul, kemudian diletakkan itu kan boleh kan? Betul, ada boleh. yang nggak mau ngelakuin itu karena takut haram kan gitu. Padahal itu kan suami sendiri boleh. Boleh, kalau suami istri boleh. Iya. Sampai begitu aja ada hukumnya gitu ya. Ini dia nih, ini begitu lengkap. Coba Mas Ari bilang, lihat ya, dari Quran itu kitab cuma setebal ini, dari penjelasan kitab setebal ini, kemudian dapat ditulis ribuan jilid buku, jutaan udah sebenarnya. jutaan halaman. Itu menjelaskan satu Al-Quran. Dan setiap hari bakal ada terus orang yang menulis sampai hari kiamat. Itu Quran gak bakal habis-habisnya, bakal terus ditulis bersumber dari Al-Quran. Jadi yang tipis itu kemudian dapat dikembangkan sampai terus begitu. Jadi kata Abdullah Darras, seorang ahli Al-Quran dari Mesir itu, Quran itu seperti kristal yang dilihat dari manapun itu punya cahaya yang berbeda, pesona yang berbeda. Begitu Al-Quran. Makanya kita jangan membatas-batasi cuma dengar ini aja, nggak mau dengar ini, nggak mau dengar ini, karena sempit sekali ilmu Allah kalau sekiranya hanya dititipkan kepada ulama-ulama tertentu, kepada apa begitu, sempit sekali dia. Jadi seolah-olah malah menyempitkan Islam nih. Iya dong, iya. Kita pengen lihat pesonanya dari beragam kan, gitu kan. Yang menarik juga tuh, ini malah makin melebarkan keingintahuan dengan dari sisi yang lain yang berbeda gitu. Jadi Insya Allah lain waktu. Insya Allah luar biasa. Waduh, terima kasih Ustaz. Jadi dari permasalahan yang ada dilihat dari sudut pandang sirah ya ibaratnya, bahwa semua yang terjadi saat ini dan juga yang akan datang ini juga pernah terjadi di masa lalu. Jadi ada juga mungkin beberapa teman-teman Muslim gitu yang kemudian kita kenapa sih posisi kita lagi ibaratnya lagi unfortunate gitu ibaratnya kan. Betul. Kalau kita bandingkan sebelum 1924 gitu ya, di mana 13 abad kejayaan Islam gitu. Kenapa sih kita di era yang
di era yang unfortunate sih, yang digecek-gecek ya. Ibaratnya menjadi muslim ini di zaman sekarang lagi nggak populer. Dibilangnya begitu, betul, kan? Betul. Karena apa? Kalau dia sebagai warganya ibaratnya dijajah ke negaranya, kemudian di pembersihan etnis, seperti kita tahu di Rohingya lah, di Uighur lah, di Palestina, Srebrenica, India, bahkan opini Islamofobia. Nah, yang hidup udah tahu yang paling diintimidasi itu Islam, yang dibunuhin orang Islam, yang difitnah juga Islam, gitu kan? Yang difitnah teroris Islam, padahal perang dunia kedua pertama nggak ada orang Islam, pembantai terbesar Stalin, Mao Zedong, Hitler, nggak ada yang Muslim, yang difitnah tapi Islam juga, gitu kan? Jadi kalau ini bukan agama, ini bukan ciptaan Tuhan, ini udah hilang dari kemarin, gitu kan? Nah, tapi kan namanya manusia kan begini Ustaz ya, ibaratnya kok kita diintimidasi terus ya, perpolitikan kita nggak ini digencet, difitnah segala macam gitu kan? Kalau paham begini kan kita jadi ngerasa kayak nanti berulang gitu, ibaratnya kan gitu kan? Kalau kita melihat dari sejarah, tertundanya kemenangan itu kan karena kita sendiri belum siap. Memang dipantaskan berarti. Kalau sekiranya terjadi kemenangan belum pada waktunya, prematur, maka akibatnya akan lebih buruk. Kaum muslimin berpecah, berebut kekuasaan, kemudian macam-macam. Umar bin Khattab kan waktu terima barang-barang banyak dari Persia, dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Umar menangis. Kata Sa'ad, ya Amirul Mukminin, ini kan harta rampasan perang, menunjukkan kita benar. Kata Khalifah, tidaklah satu kaum diberikan yang begini kecuali ada yang dicabut dari Allah kebaikan lain. Kan begitu. Jadi sesiap apa kita. Makanya menarik Mas Ari, ketika kaum muslimin pertama kali menang menghadapi kaum musyrik, yaitu perang Badar, Allah kisahkan ini dalam surat Al-Anfal. Pembukaan surat Al-Anfal itu bukan ucapan congratulation, kamu sudah menang, enggak, tapi bicara tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Ingat, punya Allah dan Rasul 1/5, 20%. Supaya apa? Kamu siap ketika menang nanti. Jangan ketika menang malah rebutan kue, malah berpecah belah. Itu lebih buruk lagi. Kita sedang disiapkan Allah nih, insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Sekarang ini kan dalam sebuah wave yang cukup besar, bagaimana orang berbondong-bondong memeluk agama Allah sekarang ini kan. Betul. Apalagi dengan adanya Palestina. Sekarang gelombang mu'alaf ini bisa bilang udah jutaan ini seluruh dunia. Alhamdulillah. Luar biasa. Angka-angkanya udah di atas 2,2 miliar. Yang tapi nggak akan di state ya kan ibaratnya untuk itu. Dan Ramadan lalu kan saya di Amerika itu. Setiap hari di Islamic Center di Los Angeles itu selalu ada yang bersyahadat, selalu ada yang mu'alaf. Mereka jadi pengen tahu tentang itu. Jadi kita bukan cuma ngelihat kemenangan itu bahwa udah orang nggak bunuh kita lagi, bukan. Tapi orang menarik kepada Islam. Yang meninggal 1 orang, tapi yang masuk 1000 orang. Itu kan kemenangan. Hamas ini kan kemenangan politik banget. Bahkan negara-negara Islam yang dulunya masih setengah-setengah, ragu-ragu atau apa, akhirnya mereka merasa bahwa wah, ini nggak main-main nih. Saya harus berada di sini juga, kan begitu. Nah, itu kan kemenangan Mas Ari. Nah, tapi kita mengukur kemenangan itu kadang terlalu sempit. Tapi Allah punya sesuatu yang jauh lebih lapang daripada itu. Sama seperti Hudaybiyah. Sahabat-sahabat lihat pertama ini seperti kekalahan, tapi ternyata awal kemenangan dari Hudaybiyah itu. Insya Allah. Berarti ini adalah proses menuju, walaupun insya Allah. Apakah kita masih hidup atau iya betul. Tapi seenggaknya kita berada di proses itu, dan berada di pihak yang benar, mudah-mudahan. Kita memang nggak boleh ragu bahwa Islam pasti bakal menang. Insya Allah. Cuma kita takut ketika Islam itu menang, kita ngelihat nggak ada satupun batu bata peran kita yang naruh batu bata kemenangan itu. Itu yang kita takut, Mas Ari. Kalau menang pasti menang. Kita nggak bantu, Allah bakal bantu. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak membantu Nabi waktu saat hijrah, Allah udah bantu dia. Kita nggak berbuat apapun untuk agama ini, pasti agama menang. Cuma nanti ketika melihat bangunan kemenangan, nggak ada satupun batu bata dari aku. Itu kan malu. Di mana letak kita di situ? Nah, jadi kemenangan itu pasti cuma ada kita atau nggak ada kita, pasti kejadian. Cuma kita masa nggak ada di situ ya? Masya Allah. Jangan sampai. Ya kalau gitu mudah-mudahan tayangan ini menjadi inspirasi semangat buat teman-teman semuanya ya. Kalau sekarang terlihat sepertinya waduh kita dibantai di mana, kalah di perpolitikan segala macam.
tenang. Kalau malam makin pekat, sebentar lagi terbit mataharinya. Masya Allah, mudah-mudahan. Sastrawan juga. Waduh, waduh, jazakallah Ustaz. Jazakallah. Menginspirasi dan juga membuka wacana cara pandang kita yang lebih santai melihat keadaan sekarang ini ya. Mudah-mudahan sudi lagi kalau kita undang Ustaz. Insyaallah. Apalagi mungkin ada sesuatu hal yang fenomena apa nih dari wacana Syirahnya seperti apa? Seperti gitu. Waduh, Masya Allah. Baiklah teman-teman semuanya, untuk yang merasa tayangan ini kemudian bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang lain ya. Dan kritik, saran atau masukan monggo silakan cantumkan di kolom komen. Untuk yang akan berinteraksi dengan Ustadz, langsung aja @Instagram Ustadz Faris Beki. YouTube, Masya Allah. YouTube di Iman Path. Ya. TikTok nggak pakai. Antum nggak joget-joget. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan Mas Ari. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan diberkahi Allah selalu. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.